Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda ternyata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki sebuah cincin yang selalu ada melekat pada jarinya. Sama-sama perlu kita ketahui apa yang tertulis pada cincin tersebut. Ternyata yang tertulis pada cincin tersebut adalah tulisan yang bertuliskan kafa bil mauti wa'idhan laka ya Umar. Cukuplah kematian menjadi pemberi nasihat untukmu wahai Umar. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuliskan cincin itu dengan tulisan yang seperti itu? Tujuannya agar ketika setiap ia melihat cincin tersebut, maka ia mengingat kematiannya, mengingat hari akhirnya. Inilah contoh yang begitu besar dari seorang sahabat yang begitu mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mengingat hari kematian, selalu mengingat bagaimana kematian nanti apabila dia mendatanginya secara tiba-tiba dan mendadak. Tapi hari ini kita tidak pernah, bahkan mungkin bisa jadi kita betul-betul lupa dan lalai akan hari kematian tersebut. Kita hanya teringat justru malah setiap tahun hari kelahiran kita, tanggal kelahiran kita. Padahal apa manfaatnya kita mengingat hari kelahiran kita? Maka kalau seandainya kita betul-betul mempelajari sejarah kehidupan umat-umat terdahulu, generasi terbaik terdahulu, kita akan dapati bahwa mereka begitu lupa akan hari kelahiran mereka. Bahkan sampai-sampai tentang hari kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja para ulama terjadi perbedaan pendapat. Tanggal berapa? Harinya hari Senin berdasarkan hadis yang sahih. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Kenapa Anda berpuasa pada hari Senin wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" "Dzaka yaumun wulidtu fih." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Tetapi soal tanggalnya, para ulama terjadi perselisihan. Memang yang masyhur, yang terkenal adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengenang hari kelahirannya. Bahkan para sahabat pun tidak mengenang hari kelahirannya. Tetapi sebagaimana yang tadi kita telah sebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mengingat akan hari kematian. Bahkan dituliskan di cincinnya, kafa bil mauti wa'idhan laka ya Umar. Cukuplah kematian menjadi memberi nasihat untukmu wahai Umar. Seorang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berhasil menguasai banyak negeri. Kemajuan Islam begitu drastis di masa beliau menjadi khalifah. Bahkan termasuk kekuasaan Islam sampai Persia, sampai juga ke Syam. Justru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mengingat kematian. Dia melupakan hari lahirnya, kapan hari dia lahir. Dia pun tidak pernah memperingatinya. Dia pun tidak pernah membuatkan perayaan untuk kelahirannya. Tetapi dia selalu mengingat akan kematian dengan menuliskan itu di cincinnya. Begitu dekat kematian dengan kita semuanya, yang sebenarnya kita diperintahkan untuk mempersiapkan itu dan juga mempersiapkan hari akhir. Coba perhatikan pada kesempatan yang lain. Hani, mantan budaknya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Maula Utsman, tatkala dia bersama dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melewati sebuah kuburan, tiba-tiba Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis, mencucurkan air mata sampai basah jenggot beliau radhiyallahu anhu. Ditanyakan kepadanya, "Wahai Utsman, disebutkan kepadamu tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Lalu kenapa ketika engkau berdiri di atas kubur ini engkau menangis?" Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? "Innal qabra manzilatun min manazil al-akhirah. Awwalu manzilatin min manazil al-akhirah." Sesungguhnya kubur ini adalah merupakan tahapan yang pertama menuju kehidupan akhirat, menuju kepada hari akhir. "Faman naja minhu fama ba'dahu aitsaru min." Siapa orang yang bisa selamat darinya, maka yang selanjutnya akan jadi lebih mudah baginya. "Wa man lam yanju minhu." Siapa orang yang tidak bisa selamat darinya, fama ba'dahu ashaddu min. Yang setelahnya jauh lebih berat dibandingkan yang seterusnya.
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan ini, dia mendengar ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mendengar ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun menangis teringat akan hari akhir. Bagaimana nanti kehidupan di akhir? Bagaimana nanti perjalanan yang akan dia lewati, yang akan dia lalui di depan yang begitu jauh dan panjang. Kehidupan kita di dunia, katakanlah kita diberi usia 100 tahun. Sebentar saudaraku kaum muslimin, sebentar sekali. Maka kalaulah misalnya hari ini ada orang yang mengingat hari kelahirannya, merayakan ulang tahunnya, hari kelahirannya, atau mungkin pernikahannya dia rayakan, ada misalnya dia menjadikan perayaan itu sebagai perayaan yang hebat, besar, heboh. Apa yang harus kita banggakan? Apa yang harus kita banggakan dengan usia kita yang hakikatnya berkurang, bukan bertambah? Mungkin secara angka bertambah. Tahun lalu usia kita misalnya 50 tahun, tahun ini 51 tahun, tahun depan 53 tahun, tahun selanjutnya 54 tahun. Apa yang kita banggakan dengan nilai-nilai itu, dengan angka-angka tersebut yang hakikatnya kesempatan kita di dunia sebenarnya berkurang? Adakah kita mengingat akan kematian? Adakah kita mengingat persiapan apa yang akan kita bawa, yang kita akan bawa nanti pada perjalanan yang panjang itu? Kehidupan kita di dunia sebentar, dikubur berapa lama kita di alam kubur, di alam barzakh? Semenjak kita wafat, kita dimasukkan ke dalam alam barzakh sampai nanti hari kiamat dan ketika dibangkitkan manusia. Panjang, entah berapa lama, entah berapa ratus tahun kita hidup di dalam barzakh. Belum lagi nanti kiamat terjadi. Kiamat terjadi. Satu tiupan pertama terjadi hari kiamat, tiupan yang kedua dibangkitkan. Jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya, berapa jaraknya? 40. Ditanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah 40 hari, apakah 40 bulan, ataukah 40 tahun? Apa itu? Aku tidak tanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Katakanlah kita ambil 40 hari. Sedangkan 40 hari menurut perhitungan akhirat nanti pada masa itu tidak sama dengan 40 hari hari ini. Bisa jadi satu hari setara dengan 50.000 tahun. Ini menunjukkan begitu lamanya perjalanan. Lalu kemudian kehidupan manusia nanti pada hari akhir. Lalu kemudian selanjutnya dibangkitkan manusia. Dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar. Apakah langsung dihisab? Tidak. Menunggu yang satu harinya sepanjang 50.000 tahun. Lalu kemudian kita dihisab satu persatu menghadap Allah Jalla wa'ala. Di antrian yang keberapa kita nanti dihisab oleh Allah Rabbul Alamin? Di barisan keberapa kita dihisab oleh Allah Rabbul Alamin? Satu orang ditanya secara detail dan rinci pada setiap kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan sekecil apapun. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama kita menunggu untuk dihisab? Menunggu antrian kita untuk dihisab setiap amal. Belum lagi setelah itu, setelah diberikan catatan amal dan seterusnya, kita masih berjalan lagi menuju sirat. Apakah kemudian kita terjatuh ke dalam neraka atau kemudian masuk ke dalam surga? Perjalanan yang begitu panjang hari akhir. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjelang wafat mereka, termasuk sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjelang wafatnya menangis. Ketika ditanya kenapa Anda menangis? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, perjalananku yang begitu jauh, as-safaru ba'id waz-zadu qalil, sedangkan perbekalanku sedikit. Saudaraku kaum muslimin, perhatikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja khawatir perbekalan yang dia bawa sedikit, padahal dia sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Apalah lagi kita. Sedangkan kita sibuk mengingat hari kelahiran kita terus, tapi kita lupa akan hari akhir yang dimana kita sedang menuju kepadanya, yang dimana perjalanan kita masih panjang, lagi jauh dan lama. Semoga Allah selalu merahmati Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Malik ditanya, setiap pagi dia ditanya, bagaimana kabarmu hari ini wahai Imam Malik? Bagaimana keadaanmu hari ini wahai Imam Malik? Apa kata Imam Malik? Hamba yang berkurang terus usianya dan bertambah terus dosanya. Rahimahullah ta'ala. Lihat, hamba yang berkurang terus usianya dan terus bertambah dosanya. Imam Malik tidak pernah mengingat hari kelahirannya. Tidak aneh kalau para ulama seringkali didapati sulit sekali menentukan kapan kelahirannya.
Bahkan seperti Al-Imam Muslim yang sangat terkenal setelah Al-Imam Al-Bukhari dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih, para ulama berselisih tentang kapan kelahirannya Al-Imam Muslim. Tapi mereka nyaris bisa menentukan wafatnya, karena memang wafatnya bisa diketahui oleh orang banyak. Tapi kelahirannya itu menunjukkan bahwa tradisi para ulama terdahulu bukan mengingat hari kelahirannya, tetapi selalu mengingat hari akhir dan mempersiapkan diri untuk menuju kepadanya. Sungguh sangat aneh kalau kita hari ini, kita bukan ulama, bukan ahli hadis, bukan seperti para sahabat banyak meriwayatkan hadis dan mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Ibadah kita pula sedikit, tak begitu banyak. Ketaatan kita pun malah justru sangat sedikit dibandingkan maksiat kita. Tapi justru malah yang kita ingat hari kelahiran kita. Lalu bagaimana dengan hari akhir kita? Andalah saudaraku kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum yang betul-betul tahu bagaimana cara mempersiapkannya. Jangan pernah Anda selalu mengingat hari lahir. Jangan Anda lakukan hal itu, karena itu tidaklah mendatangkan manfaat sedikit pun. Tapi selalu ingatlah hari akhir. Jangan jadi orang yang selalu mengingat hari lahir tapi melupakan hari akhir. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita selalu bisa menunaikan ketaatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan yang panjang sampai hari akhir, dan semoga kita semua diperjumpakan di surganya Allah Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.